Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari Bapak Ibu tiupkan bacaan surat Al-Fatihah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas keberkahan diri kita dalam mensyukuri nikmat Allah, bersabar atas segala yang menjadi musibah, juga senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah dan senantiasa segera bertobat ketika berbuat salah dan dosa, dan kita jadikan ahli silaturahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tiupkan ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh kita, berharap Allah memberikan keberkahan kepada diri kita. Insya Allah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita berharap hidup ini penuh dengan keberkahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur panjang, sehat walafiat, lahiriah batiniahnya, dan kita dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang menyenangi apa yang menjadi sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari saung tahfidz Al-Quran, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arcamani, Kota Bandung, pagi hari ini udara segar bugar, demikian juga di diri ini sehat walafiat segar bugar, dan mudah-mudahan disolehkan amal setelahnya kita dalam keadaan beberapa saat meninggalkan alam sadar, dalam alam tidur ya, sadar kembali dan kita mendapatkan nikmat. Mudah-mudahan kita juga dikuatkan diri kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah. Yuk kita getarkan dari dalam qalbu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dari dunia maya sana lewat jalur internet hadir dari saung tahfidz Al-Quran di luar Bandung ya, di luar kota Bandung. Ada yang dari Tanjung Jaya, Tasikmalaya ya, Kang Agus Jafar Sidik bersama ibu tercinta dan keluarganya. Ada Kang Irwan Fikri dari Bojong Soang, Kota Bandung. Ada juga Kang Ahmad Widiadi dari Cipamokolan, Kota Bandung bersama keluarganya juga. Kemudian ada dari Kanoman, Cirebon ya, ada Teh Irin Apriani bersama keluarga. Dari Sumedang ada hadir Teh Julati bersama keluarga. Dari Cirebon Kasepuhan ada hadir Ibu Hilda Martina bersama keluarga. Dan dari Bandung ada Kang Indra Gunadi bersama keluarga.
Kang Indra ini mengirim kabar Acil Bimbo. Innalillahi wa inna ilaihi. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita nambahkan nikmat kita dengan mengamalkan apa yang disunahkan Rasulullah SAW, di mana beliau menyampaikan kepada kita melalui para ulama, sampailah kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diseru demikian oleh Nabi Muhammad SAW. Dan setelahnya kita membaca Al-Quran, kemudian kita memahaminya, mengamalkannya, dan menikmatinya dan menyebarluaskannya, kita juga mendapatkan manfaat. Karena kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Kemudian sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Membaca Al-Quran adalah amal soleh dan panjang umur. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih dipanjangkan umur. Hari kemarin sahabat saya ada 2 orang yang meninggal dunia ya. Sahabat SMA dan ini hari ini dapat kabar pula yang meninggal. Makin banyak yang meninggal Bapak Ibu ya. Ibu kapan Bapak? Kapan-kapan ya, dibungkus kain kapan. Pagi hari ini insya Allah nikmat kita tambahkan dengan membaca surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 yang kita baca mulai ayat 146. Mudah-mudahan kita sempat membacanya sebanyak 30 ayat ya, sampai dengan ayat ke-175 ya. Mari kita sama-sama 146 surat ke-26 surat Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atutrakuna fima hahuna aminin. Fi jannatin wa uyun. وجروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون إنما أنت من المسحرين ما أنت
مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قل هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنته يا هود لتكونن من المخرجين.
إني لعملكم من القالين رب نزني وأهلي مما يعملون فنزيناه وأهله أجمعين إلا عجوجا في الغابرين فدمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم Alhamdulillah bil Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepada kita dari bacaan Al-Quran kita, menerima bacaan kita yang baiknya sebagai amal soleh, dan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita akibat kesalahan atau ketidakmampuan kita dalam membaca Al-Quran secara baik dan benar. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan berumur panjang, sehat walafiat, dijadikan gemar membaca Al-Quran, sehingga hari demi hari bacaan Al-Quran kita makin baik, insya Allah. Dan mudah-mudahan di akhir kehidupan kita, kita berada dalam keadaan yang mencintai Al-Quran. Selesainya kita membaca, tentunya kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar, dan kita akan manfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu bagi kita untuk memahami apa yang ada dalam kandungan surat Asy-Syu'ara mulai ayat ke-146 sampai ke-175, 30 ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini, insya Allah. Yuk kita lihat. Mari kita baca dari mulai ayat ke-146. Apakah kamu akan dibiarkan tinggal di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut, dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Inilah kaum Samud.
yang nabinya adalah Nabi Soleh. Tempat tinggal mereka kalau dilihat dari peta berada di antara Madinah dengan negeri Madian, dengan negeri Madian, dengan Kanan. Jadi antara Madinah dengan Palestina. Ya, jadi kalau kebayang Bu ya, Palestina di sana, Mekah di sini, Madinah di sini. Ya Bu ya, kan pernah ke sana kita Bu ya. Nah, ya barusan udah ke sana Bu ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ini adalah di dunia dan nyata hanya di masa yang lalu. Saat ini dunianya masih ada, Madiannya masih ada, Kanannya masih ada, Palestinanya masih ada, Madinahnya masih ada, negeri Aikahnya atau negeri kaum Samud ini masih ada, tapi reruntuhannya. Sekarang dijadikan objek wisata sekitar 3 jam dari kota Madinah ke arah atas di tengah pasir, dijadikan objek wisata untuk ngopi-ngopi ya Bapak Ibu ya. Dan untuk daerah ini Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan kalian berlama-lama di tempat ini. Jadi kalau lewat itu lewat aja, karena tempat itu adalah tempat diazabnya kaum Samud. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang lewati tempat yang pernah diazab, itu perhatikan jangan berlama-lama di situ. Ya, umpamanya tempat perjinahan, tempat pelacuran, tempat perjudian, ulah lila-lila didinya Bu. Pengajarun kadinya nyebutnya. Perhatikan, bukan hanya di zaman itu, di zaman sekarang juga ada orang yang senantiasa dia lupa kepada Allah. Na'udzubillah. Tapi kalau di tempat-tempat zikir, tempat majelis ilmu, nah maka usahakan bisa berlama-lama. Minimal datang ke situ kudu sholat 2 rakaat. Ya, sholat naon Bapak Ibu, kalau ada masjid sholat tahiyatul masjid. Kalau pas waktunya sholat fardu, sholat fardu. Berlama-lama nggak apa-apa. Nah, 2 rakaat lama nggak Bu? Kilat. 4 rakaat aja 2 menit. Ya Bu ya, insya Allah udah lancar lah kalau sholat cepet Bu ya. Lanjut kita ke ayat ke 150. Wah. Mereka berkata, jadi kaum Samud ini berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang terkena sihir. Jadi yang namanya Nabi Soleh itu dianggap kesurupan. Jadi kena sihir itu kesurupan, Bu. Ya. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, maka datangkanlah mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Nabi Soleh menjawab, ini seekor unta betina. Jadi mukjizat Nabi Soleh ini adalah unta betina yang keluarnya dari batu. Jadi tiba-tiba aja unta itu keluar dari batu. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari tertentu. Air yang keluar dari unta disebutnya air susu. Jadi di situ tuh ada beberapa kelompok, beberapa kampung lah kalau kita mah. Si unta yang keluar dari batu ini selalu akan bergilir. Dia datang ke kampung ini, ke kampung ini, ke kampung ini. Mungkin di urang mah ke kecamatan ini nongkrong, diharapkan kecamatan punya, terus diambilin susunya. Kemudian pindah ke kecamatan berikutnya, hari berikutnya pindah ke kecamatan berikutnya. Ada satu hari yang kosong. Jadi artinya kemudian hanya 6 kecamatan. Nah, di hari itu Allah memberikan petunjuknya melalui Nabi Soleh, jangan ada yang memerah susunya, biarkan dia berkeliaran, terserah maunya dia. Nah, mereka itu sudah dijatah begitu pun ingin nambah. Itulah namanya korupsi, Bu ya. Jadi kita juga jelas-jelas di garaji kan pegawai negerinya atau petugas deh, hayang nambahnya, gitu Bapak Ibu ya. Disebutkan di sini bahwa dan janganlah kamu sentuh unta betina ini dengan suatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab di hari yang besar. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal. Maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata dan adalah kebanyakan dari mereka ya tidak beriman.
Dan sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, benar-benar dialah Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi setelahnya mereka mendapatkan giliran terus berebut di hari tertentu yang memang perintahkan untuk tidak diambil susunya, maka pada saat itu mereka berebut. Kemudian dibunuhlah si unta itu. Dan apa yang terjadi itu berarti melanggar dari yang diperintahkan. Mereka tidak beriman. Dan ternyata yang tidak beriman lebih banyak daripada yang beriman. Pertanyaannya, sekarang saat ini manusia banyak yang beriman, banyak yang tidak beriman. Ya, cirinya gampang, masih banyak kejahatan. Tapi nuka tingali soleh oge, geningan lobanu jahat. Terus diarangkat, anu jadi bupati, anu jadi wali kota, anu jadi gubernur, anu jadi menteri, masih kelakuannya, ya gitu Bapak Ibu ya. Itu yang ketahuan, yang ketangkap, yang enggak sigana leuwih loba ya. Baik, kita lanjutkan ke ayat 160. Kaum Nabi Lut telah mendustakan para rasul ketika saudara mereka Nabi Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?" Jadi sebelum datang Nabi Lut, mereka itu pernah mendengar para rasul, pernah mendengar perintah-perintah, tapi mereka tidak mau mengikuti. Akhirnya Nabi Lut mengingatkan. Dan apa yang terjadi ketika Nabi Lut mengingatkan? Mereka menjawab, sesungguhnya aku adalah, kata Nabi Lut, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah semesta alam. Ya, Tuhan semesta alam. Ini pernyataan Nabi. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka menjawab, "Hei Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir." Jadi Nabi Lut ini berdakwah, kemudian tidak diikuti oleh mereka dan bahkan diancam akan diusir dari tempat tinggalnya. Ya, tempat tinggal Nabi Lut di mana, Bu? Di Sodom, ya, bukan Sodom, ya, Sodom. Sodom di Tasik, ya. Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu, kata Nabi Lut. Yang dibenci oleh Nabi Lut adalah apa, Bu? Adalah perbuatan homoseksual, ya. Nabi Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan." Lalu kami selamatkan Nabi Lut bersama keluarganya semua kecuali seorang perempuan tua, yaitu istrinya yang termasuk dalam golongan yang tertinggal. Kemudian kami binasakan ya yang lainnya dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan kebanyakan mereka tidaklah beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Di ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada kita bagaimana manusia-manusia masa lalu yang diseru oleh para nabi dan rasul, mereka tidak mengindahkannya, bahkan bohong ya, bahkan mereka justru memutarkan atau memutar balik keadaan yang nyata itu menjadi kebohongan. Sementara yang bohong mereka angkat sebagai isu. Di antaranya adalah menganggap para nabi dan rasul itu sebagai tukang sihir atau terkena sihir. Ingat Bapak Ibu, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Lut ini adalah terjadi sebelumnya datangnya Bani Israil. Bukan sebelumnya. Pada saat di zaman
di zaman sebelum Bani Israel. Karena Bani Israel ini adalah keturunan dari cucunya Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Soleh, Nabi Lut ini adalah seangkatan dengan Nabi Ibrahim. Jadi pada saat ini belum ada Bani Israel. Ya, jadi sebelum datang Bani Israel banyak manusia dan tidak beriman lebih banyak dari manusia yang beriman. Apalagi nanti setelahnya datang Bani Israel, mereka beriman tidak berimannya itu makin nemen ya, makin nemen itu makin menjadi sehingga digelarilah mereka orang-orang yang maghdub, bahkan dimurkai. Yang sebelumnya diazab, kemudian setelah diazab dimurkai. Artinya azab itu karena kemurkaan. Adakah orang-orang yang beriman? Ada, tapi cuma sedikit. Mari kita lihat zaman ini. Di zaman ini, di zaman Nabi Muhammad SAW telah menutup kerasulan, adakah orang beriman? Ada. Adakah orang tidak beriman? Oke. Apakah yang beriman lebih banyak daripada yang tidak beriman? Sedikit yang beriman dibanding yang tidak beriman. Qalilam ma tashkurun. Ya, sedikit sekali orang yang bersyukur. Qalilam ma taqilun. Sedikit sekali orang yang menggunakan akal. Kebanyakan mereka itu adalah menggunakan nafsu dalam hidupnya. Silahkan dicek dalam diri kita. Kalau mendapat sesuatu, mana yang dikedepankan, akal apa nafsu, Bapak Ibu? Kalau melihat sesuatu yang tidak enak, yang tidak nyaman, ngambek heula atau narik napas heula? Ngambek heula. Bahkan yang lagi jalan-jalan 4 kaki juga suka disebut, namun ibu lagi jengkelnya, sok buk-buk tanya sok dipanggil, itu punya, namun dalam keadaan yang kondisi kurang mengenakan. Jadi perhatikan, manusia yang beriman lebih sedikit dari yang tidak beriman. Manusia tidak beriman banyak sekali dibandingkan yang beriman. Yang tidak beriman saat ini di dalam Al-Fatihah disebutnya maghdubi alaihim waladhdallin. Sedangkan manusia yang beriman disebutnya mustaqim. Nah, ada kadang beriman, kadang tidak beriman, disebutnya munafik. Ya, kira-kira Bapak Ibu masuk yang mana? Disebut maghdubi alaihim waladhdallin disebut beriman dan can katingali meureunnan urang teh kaasup ka opatnya anu kadang-kadang ngomongna bohong, lamun janji sok ingkar, lamun diberi amanat hianat. Bukti-buktinya ayah di penjara suka miskin. Ya, ngaromongna bohong, baru dia omon kemana-mana. Kemudian janji, sumpah, pakai ayat, pakai Quran. Ya, tapi nggak lama kemudian katohian, maling duit negara. Ya, kemudian berikutnya apa? Diberi amanat hianat, disuruh ngurus rakyat, malah manehna ngurus istrina sorangan. Malah ayah nu beranak pinak, bahkan istrinya itu lebih dari satu dengan cara yang tidak make duit rakyat di jajanan. Kak Ibu Bapak kabogohna teh ku si eta teh saha eta teh jelema anu ngaku nama muslim da KTP-na Islam ya, tapi kalakuanana sarua jeung si maghrib jeung sarua jeung si dolim. Naudzubillah. Yuk kita belajar dari apa yang diceritakan di dalam kisah surat Asy-Syu'ara ini, mudah-mudahan kita termasuk yang beriman. Ingat, yang beriman itu hanya sedikit. Jadi Bapak Ibu jangan takut untuk menjadi orang yang sedikit. Dan orang yang beriman oleh yang tidak beriman pasti tidak disukai. Nah, jadi kalau ada orang menangkap pencuri pasti tidak disukai sama si pencuri, dan si pencuri itu nanti akan nyari balan dalam geus keluar dan bakal ngakalakeun. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqamah untuk senantiasa berjamaah membaca
Quran. Yuk kita akhiri dengan selalu berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, disehatkan badan, sehat lahir, sehat batin, diberikan kesempatan untuk senantiasa panjang umur dan diwafatkan husnul khatimah pada saatnya kita dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk kita akhiri dengan membaca surat-surat pendek dan juga membaca doa akhir majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ta'kulur riba واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم